Kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.1 memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Sementara indikatornya meliputi 3.1.1 mendeskripsikan sistem rangka bagi tubuh manusia, 3.1.2 mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak pada tubuh manusia, 3.1.3 mengidentifikasi macam-macam tulang penyusun sistem gerak pada manusia, 3.1.4 mengorganisasikan jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia, 3.1.5 mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia, dan yang terakhir 3.1.6 menjelaskan jenis-jenis otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kaminarti Jui Sangaji, bisa disapa Kaminarti. Di video kali ini Kaminarti akan menjelaskan materi mengenai sistem rangka dan otot. Tahukah kalian kenapa tubuh kita bisa berdiri dengan tegak? Ya, tentu saja karena tubuh kita ini ditopang oleh tulang. Nah, tulang merupakan alat gerak pasif yang dimana tulang dibantu oleh otot untuk menggerakkan tulang-tulang kita. Misalnya bisa berjalan, berdiri sesuai dengan keinginan kita. Secara umum ada 4 fungsi tulang bagi tubuh. Pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Kedua, melindungi organ dalam. Ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons juga kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran itu dapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang di bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta per sekon. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tulang panjang, yang kedua tulang pipi, yang ketiga tulang pendek, yang keempat tulang tidak beraturan, dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Sendi adalah tempat bertemunya tulang. Lebih dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sinastropis, yang dimana sendi ini tidak dapat digerakkan, misalnya sendi tengkorak. Sedangkan yang kedua adalah amfiatrosis. Amfiatrosis ini adalah sendi yang bergeraknya terbatas, misalnya antara ruas tulang belakang. Sedangkan yang ketiga adalah diastrosis, di mana sendi ini bergeraknya bebas. Diastrosis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sendi peluru, sedangkan yang kedua adalah sendi eksel, yang ketiga adalah sendi putar, sedangkan yang keempat adalah sendi pelana, dan yang kelima adalah sendi geser.
Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi pada siku dan lutut. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Sendi putar. Salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat antara tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat diputar, mengangguk, dan menggeleng. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pangkal ibu jari. Sendi geser memungkinkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering disebut dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Hampir 30 hingga 40% massa tubuh tersebut adalah jaringan otot. Setiap kali ada gerakan yang terjadi di tubuh, maka itu adalah ada kerjanya otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Pada kontraksi diperlukan energi loh. Terdapat dua cara kerja otot. Yang pertama adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran, yaitu otot yang kerjanya dapat dikendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Sedangkan yang kedua adalah otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot yang bekerja di luar kesadaran ini adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kita tidak dapat mengendalikan apakah otot ini bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan secara sadar. Mari kita pahami gambar satu persatu. Yang pertama adalah otot polos, di mana otot polos ini intinya ada di tengah dan polos. Sedangkan yang kedua adalah otot lurik, di mana otot lurik ini bergaris-garis tapi intinya ada di tepi. Sedangkan yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini mirip dengan otot lurik kan, tetapi otot jantung ini bercabang-cabang. Jadi ini yang disebut dengan otot jantung. Mungkin itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi sistem rangka dan otot ini juga bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.